Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu video tentang alokasi waktu dan bagaimana cara menyusun jadwal pelajaran fase A kelas 1 jenjang sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Silakan Bapak Ibu simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja, namun sebelum itu tetap saya sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah senantiasa menonton video-video saya ini ya. Mudah-mudahan video ini senantiasa memberikan edukasi atau pembelajaran serta memberikan informasi-informasi penting yang bermanfaat tentang pendidikan. Dan mengucapkan terima kasih pada subscriber yang sudah senantiasa meluangkan waktunya untuk men-sub video-video saya ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menuju bagaimana alokasi waktu dan bagaimana cara menyusun jadwal pelajaran pada fase A kelas 1 jenjang sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Kita langsung saja pada materi video berikut ini, bahwa dalam rangka menyusun struktur kurikulum atau menyusun jadwal pelajaran pada kurikulum Merdeka, itu mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371 M tahun 2021 tentang program sekolah penggerak. Karena bahwa struktur kurikulum ini berada di program sekolah penggerak. Mari kita lihat bagaimana struktur kurikulum untuk jenjang sekolah dasar. Baik sahabatku, sebelum kepada struktur, di sini sudah tertera bahwa sebagaimana telah disampaikan di awal, proposal beban belajar terbagi menjadi dua, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler. Yaitu pembelajaran intrakurikuler itu meliputi ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPAS, kemudian ada seni budaya, ada bahasa Inggris, muatan lokal, dan ada PCO. Dan yang B yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahunnya ya. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Jadi untuk bahasa Inggris ini tidak mesti harus diterapkan, tergantung bagaimana kesiapan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi kalau satuan pendidikan memang sudah mampu untuk menerapkan bahasa Inggris, silakan diterapkan bahasa Inggris. Namun kalau pada satuan pendidikan di sekolah tersebut belum mampu menerapkan bahasa Inggris, maka itu boleh saja tidak dimasukkan atau tidak diajarkan terlebih dahulu. Baik sahabatku, kita langsung lihat struktur kurikulum sekolah dasar ya. Alokasi waktu mata pelajaran SD untuk kelas 1. Jadi akan kita bahas sekarang adalah kelas 1, dan nanti akan kita susun jadwal pelajarannya untuk kelas 1.
Asumsi per tahun ya 36 minggu. Sahabatku, untuk mata pelajaran ini ya, mata pelajaran pendidikan agama itu alokasi per tahunnya adalah 108 ya. 108 per minggunya, berarti tatap mukanya ada 3 jam pelajaran. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 36 jam, ini per tahunnya. Total jumlah jam pelajaran per tahun untuk pendidikan agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kemudian ada pendidikan agama Konghucu, pendidikan agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing semuanya adalah 3 jam per minggunya, dan per tahunnya akan ketemu 144 jam pelajaran. Itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Selanjutnya untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu jumlahnya adalah 144 dan per minggunya adalah 4 jam. Jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan per minggunya ya diajarkan 4 jam ya. 4 jam pelajaran. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama 1 tahun 36 jam. Kemudian jumlah totalnya adalah 180 jam pelajaran. Yang berikutnya adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ini ya ada 216 jam atau per minggunya itu 6 jam pelajaran ya. Jadi per minggunya ada 6 jam pelajaran. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 72 jam per tahun. Kemudian jumlahnya adalah per tahunnya ada 288 jam per tahun untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, selanjutnya mata pelajaran matematika ya. Untuk kelas 1 ini alokasi per minggunya ya per tahunnya adalah 144 dan per minggunya adalah 4 jam ya. Jadi matematika kelas 1 diajarkan selama 4 jam per minggunya. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila 36 jam per tahun. Kemudian total per jam per tahunnya adalah 120 jam per tahun. Selanjutnya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alokasi per tahunnya adalah 108 dan per minggunya adalah 33 mata pelajaran ya. Pelajaran. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 36 jam per tahun. Kemudian total jumlah per tahunnya adalah 144 jam per tahun. Selanjutnya yaitu tentang mata pelajaran seni dan budaya. Dalam seni budaya di sini ya ada seni musik, ada seni rupa, ada seni teater, ada seni tari ya. Dalam 1 tahunnya ada 108 dan per minggunya ada 3 jam pelajaran ya. Kemudian P5-nya atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 36, kemudian jumlahnya dalam 1 tahun ada 144 jam per tahun. Selanjutnya bahasa Inggris ya, apabila akan menggunakan bahasa Inggris, apabila di satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi atau ada sumber daya manusia untuk guru mengajar bahasa Inggris, maka bisa diterapkan dalam 1 tahun jumlahnya ada 72 dan 1 minggunya adalah 2 jam pelajaran ya. Untuk P5-nya tidak ada, jumlahnya adalah 72 jam pelajaran per tahun. Yang berikutnya adalah muatan lokal. Muatan lokal ini boleh menggunakan kearifan lokal apa saja yang dibutuhkan di lokal tersebut atau di daerah tersebut ya. Apa saja bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal ya. Jumlahnya berapa? Dalam 1 tahun 72 jam dan dalam 1 minggunya 2 jam pelajaran. Kemudian P5-nya tidak ada, jumlahnya adalah 72 jam pelajaran. Nah, dari jumlah mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti
kemudian PKN Bahasa Indonesia, matematika, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, kemudian bahasa Inggris muatan lokal, maka akan ketemu jumlahnya dalam satu tahun 828 jam pelajaran. Dalam satu minggunya akan ketemu 23 jam pelajaran ya. Kemudian untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 252 jam pelajaran dalam satu tahun, dan untuk jumlah keseluruhan ya, baik itu jumlah jam alokasi per tahun mata pelajaran dengan P5-nya menjadi 1080 jam pelajaran ya. Kalau bahasa Inggris tidak masuk tinggal dikurangi saja 2 jam. Di sini juga dikurangi 72 jam. Nah, itulah sahabat sekalian ya. Untuk struktur atau jadwal atau struktur kurikulum ya, sekolah dasar untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 jadi jumlahnya adalah 828 jam per tahun, kemudian 23 jam per minggunya, kemudian P5-nya ada 252 jam pelajaran, satu tahunnya akan ketemu 1080 jam pelajaran ya. Baik sahabatku, kita akan coba langsung bagaimana menyusun jadwal pelajaran, khususnya untuk jadwal pelajaran kelas 1 sesuai dengan alokasi kurikulum ini ya, sesuai dengan alokasi mata pelajaran SD kelas 1, dan asumsi satu tahunnya adalah 36 jam per minggunya ya. Kita lihat jadwal pelajarannya. Baik sahabatku, kita langsung saja menuju bagaimana cara pembuatan jadwal pelajaran pada fase A, jenjang sekolah dasar kelas 1. Yang pertama, hal yang sangat penting diketahui saat membuat jadwal pelajaran adalah berapa alokasi waktu tiap jam pelajaran. Alokasi waktu dalam 1 jam pelajaran fase A, jenjang SD kelas 1 adalah 1 kali 35 menit. Yang berikutnya adalah bobot jam pelajaran tiap mata pelajaran. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian PKN 4 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu. Matematika 4 jam pelajaran per minggu. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu. Seni budaya 3 jam pelajaran per minggu, kemudian bahasa Inggris 2 jam pelajaran per minggu, mulok 2 jam pelajaran per minggu, dan penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila 7 jam pelajaran per minggu. Inilah bobot jam pelajaran setiap mata pelajarannya per minggu. Selanjutnya total jam belajar masing-masing per hari ya. Senin 7 jam pelajaran, Selasa 7 jam pelajaran, kemudian Rabu 7 jam pelajaran, Kamis 5 jam pelajaran, Jumat 5 jam pelajaran, Sabtu 5 jam pelajaran, dan totalnya adalah 36 jam pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu tentang pengaturan waktu, ini yang sangat penting sekali dalam pengaturan waktu ini ya. Dari pukul 07.00 sampai 07.35, kemudian 07.35 sampai 08.05 itu jam kedua, kemudian 08.05 sampai 08.40 itu jam ketiga, kemudian 08.40 sampai jam 9.00 itu jam istirahat, kemudian jam 9.00 sampai 9.35 jam keempat, 09.35 sampai 10
05 itu jam kelima, kemudian jam 10:05 sampai jam 10:40 itu jam ke-6, dan jam 10:40 sampai 11:15 itu adalah jam yang ke-7-nya ya. Itulah pengaturan waktu yang sangat penting dalam pembuatan jadwal fase A kelas 1 jenjang sekolah dasar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat jadwal pelajaran fase A kelas 1 jenjang sekolah dasar. Hari Senin ya, jam pertamanya adalah upacara, kemudian jam kedua ketiga pendidikan agama, kemudian berikutnya istirahat, kemudian jam keempat kelima PKN, kemudian jam ke-6 ke-7 adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian hari Selasanya jam pertama, kedua, ketiga bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan istirahat, kemudian jam keempat, kelima seni budaya, kemudian jam ke-6 dan ke-7 adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya hari Rabu, jam pertama, kedua, ketiga bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan jam istirahat, kemudian jam keempat, kelima PKN atau pendidikan kewarganegaraan, dilanjutkan kepada jam ke-6-nya seni, jam ke-7-nya adalah mulok. Selanjutnya hari Kamis jam pertama, kedua, ketiga adalah penguatan profil pelajar Pancasila, dilanjutkan dengan istirahat, dilanjutkan pada jam ke-4 dan ke-5 adalah bahasa Inggris, dan jam ke-6-nya adalah mulok. Sementara itu jam ke-7-nya adalah V atau tidak ada dan sudah pulang. Selanjutnya pada hari Jumat, jam pertama pendidikan agama, kemudian jam kedua ketiga adalah matematika, dilanjutkan dengan jam istirahat, kemudian jam keempat kelimanya adalah seni. Kemudian jam ke-6 dan ke-7-nya adalah free karena hari Jumat ya. Jadi pulangnya adalah jam 10:05. Kemudian hari Sabtu, jam pertama, kedua, ketiga adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dilanjutkan dengan jam istirahat. Kemudian jam keempat, kelima adalah matematika ya. Kemudian jam ke-6 dan ke-7-nya adalah free dan jam kosong, setelah itu pulang. Nah, inilah contoh jadwal pelajaran fase A kelas 1 jenjang sekolah dasar kurikulum merdeka. Dan Bapak Ibu bisa mendesain jadwal ini, tidak harus sama dengan jadwal ini, bisa mendesain dan mengotak-atik mata pelajarannya mau Bapak Ibu diletakkan di hari apa. Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali tentang alokasi waktu dan jadwal pelajaran fase A kelas 1 kurikulum merdeka. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami video yang saya persembahkan ini, dan tentunya terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.